Bu Eva ya Bu ya? Saya Pak Aan. Ya, silakan Bu. Ya, izin share screen Pak Aan. Ya, silakan. Saya matikan izin ya karena saya di jalan ya. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Dah nih, bisa tiang mulai. Selamat pagi pada Bapak Dr. Aan, pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Demokrasi. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada kelas hari ini. Izinkan saya hari ini Eva Ditayani Antari untuk mempresentasikan makalah berkaitan dengan implementasi demokrasi melalui restrukturisasi komisi-komisi negara. Pertama-tama saya akan mulai dengan pendahuluan latar belakang kenapa saya tertarik untuk memilih judul ini sebagai makalah saya. Yang pertama kita ketahui bahwa negara pada dasarnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Di mana yang dimaksud dengan pemerintah ini seringkali diidentikan dengan keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai poros kunci dalam terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kemudian biasanya ketika membahas tentang lembaga-lembaga negara akan sangat identik sekali dengan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana biasanya lembaga-lembaga negara tersebut akan menjalankan cabang-cabang kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori trias politika. Seperti misalkan kekuasaan legislatif yang kalau di Indonesia berada pada presiden, kemudian kekuasaan legislatif yang diletakkan kepada DPR, DPD, dan juga MPR, serta kekuasaan yudisial yang dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Namun dalam perkembangannya, Jimli menyatakan bahwa pada masa sekarang, lembaga negara tidak lagi hanya terkait dengan ketiga cabang kekuasaan negara saja sebagaimana dikemukakan dalam teori trias politika. Melainkan sebaiknya ada hubungan antar cabang kekuasaan-kekuasaan tersebut sehingga satu dan lainnya tidak mungkin tidak akan saling bersentuhan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut hendaknya diletakkan dalam posisi yang sederajat dan mampu mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. Kemudian guna menunjang pelaksanaan check and balances, khususnya dalam negara-negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan, dibentuklah suatu gagasan atau ide untuk menghadirkan satu lembaga negara penunjang atau disebut juga dengan Auxiliary State Organization, yang di Indonesia sendiri diistilahkan dengan sebutan lembaga negara bantu atau lembaga negara penunjang dan umumnya disebut sebagai komisi-komisi negara. Kemudian terhadap keberadaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan, saya mengutip pendapat Jelinek yang menyatakan bahwa lembaga negara penunjang sesungguhnya adalah lembaga negara yang bertujuan untuk memperkuat lembaga negara utama dalam menjalankan kekuasaannya. Sehingga idealnya suatu komisi negara yang ada di Indonesia untuk dapat berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang, dia harus memiliki posisi yang mampu untuk membantu jalannya pemerintahan. Sementara di Indonesia sendiri kita lihat sekarang komisi negara yang berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang tidak seluruhnya menjalankan fungsi membantu pemerintahan. Tetapi ada juga lembaga negara yang berkedudukan secara independen, tidak sama sekali berada dalam struktur lembaga negara, atau yang juga disebut dengan lembaga non-struktural. Nah, lembaga-lembaga non-struktural atau lembaga negara yang juga bersifat penunjang ini hingga saat ini tercatat, saya kutip dari salah satu media, kalau tidak salah dari Kompas, dinyatakan bahwa jumlahnya lebih dari 90, bahkan ada kalau di Wikipedia sampai angka di 120 komisi negara, yang mana dapat dikelompokkan menjadi komisi negara yang bersifat independen atau komisi negara yang bersifat menunjang jalannya pemerintahan atau kinerja pemerintah. Nah, sebagian besar legitimasi komisi negara tersebut bersumber dari beragam peraturan perundang-undangan, seperti ada LPSK yang bersumber dari undang-undang, tetapi ada juga lembaga negara lain yang bersumber dari peraturan presiden atau peraturan-peraturan lain di bawahnya.
Sehingga seringkali ketika berasal dari beragam peraturan perundang-undangan, yang terjadi adalah kewenangan yang saling tumpang tindih antara komisi negara yang satu dengan komisi negara yang lain, atau antara komisi negara itu sendiri dengan lembaga negara lain yang sudah ada, baik yang dihadirkan berdasarkan undang-undang atau hadir berdasarkan amanat undang-undang dasar. Sehingga oleh karena itu saya ingin mengangkat topik yang pertama terkait dengan apa urgensi dari pembentukan komisi-komisi negara di Indonesia. Karena kita lihat bahwa jumlahnya sangat banyak dan sangat drastis. Kemudian yang kedua, kedudukan komisi-komisi negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maaf, sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang landasan pembentukan komisi negara. Keberadaan komisi negara dengan jumlah yang sangat besar dalam suatu negara sebenarnya bukanlah fenomena yang terjadi di Indonesia saja, tapi hampir terjadi di seluruh negara-negara, khususnya negara yang sedang mengalami proses transisi pasca reformasi. Biasanya itu terjadi ketika satu pemerintahan otoriter itu diakhiri dan pemerintahan negara tersebut beralih menjadi ke arah pemerintahan yang demokratis. Komisi Negara menurut Bunyamin Alamsyah dan UU Nurul Huda menyatakan bahwa Komisi Negara hadir dari pemikiran untuk dapat membuat lembaga negara yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-pemerintah atau disebut sebagai unsur non-negara. Kemudian lembaga negara tersebut bisa bersifat independen, bisa juga bersifat penunjang dari jalannya pemerintahan, namun harus memiliki otoritas sebagai lembaga negara. Kemudian sumber pembiayaan lembaga tersebut akan dibiayai oleh negara, meskipun anggotanya nanti tidak harus menjadi seorang pegawai dari negara. Kemudian Komisi Negara diharapkan sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan negara sebagai prinsip utama dalam demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga diharapkan dengan adanya komisi negara yang anggotanya diambil dari unsur non-negara atau non-pemerintah, diharapkan rakyat dapat turut serta untuk menjadi anggota di dalam komisi negara, kemudian turut serta dalam mengawasi pemerintahan sebagai bentuk representasi rakyat. Kemudian menurut Cornelis Ley, saya kutip di sini ada 3 alasan mengapa hadirnya komisi-komisi negara di Indonesia. Yang pertama dipandang sebagai keresahan negara terhadap ketidakpastian dan kealpaan dari perlindungan individu dan kelompok-kelompok marginal dari despotisme pejabat publik maupun warga negara yang lain. Kedua, keberadaan komisi negara dipandang mampu mencerminkan sentralitas negara sebagai otoritas publik dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar. Dan yang ketiga, sebagai sebuah produk evolusi yang bersifat inkremental dan komplementer terhadap organ-organ kekuasaan yang telah ada sebelumnya, yang merupakan hasil pemilihan dari gagasan trias politika. Selanjutnya, kedudukan komisi-komisi negara dalam ketatanegaraan Indonesia dipandang bahwa komisi negara hadir untuk menjalankan demokrasi bernegara dengan memiliki sifat yang independen dan peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun pada masa sekarang, eksistensi komisi negara dalam ketatanegaraan negara Indonesia lalu menjadi bahan pertanyaan disebabkan oleh 4 masalah. Yang pertama, jumlah komisi negara yang terlampau banyak. Kita bisa lihat dari data yang tadi saya tampilkan, ada yang memuat sekitar 90 atau bahkan dari Wikipedia saya kutip sekitar 120 jumlah komisi negara yang ada. Kemudian sepanjang tahun 2014 di masa pemerintahan Jokowi pertama sampai sekarang ada sekitar 53 lembaga negara, komisi negara yang sudah dibubarkan, bahkan ada 19 komisi negara yang rencananya akan masuk pada tahap pembubaran di tahun 2021, sebagaimana yang saya kutip dari pernyataan Mendagri. Kemudian yang kedua, dasar pembentukan komisi-komisi negara itu sangat beragam, sehingga sulit untuk meletakkan kedudukan dari komisi negara tersebut. Apakah dia merupakan lembaga negara utama
yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar atau lembaga negara utama yang berdasarkan undang-undang atau bahkan lembaga-lembaga negara lain yang sulit untuk meletakkan hierarkinya. Sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan, maka sulit untuk dapat menjelaskan siapa sesungguhnya lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan kewenangan tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak semua komisi negara berkedudukan sebagai lembaga negara independen. Namun ada juga sebagian komisi negara yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan. Dan yang keempat, sering terjadinya sengketa kewenangan dengan lembaga negara lain. Berikut saya tampilkan artikel berkaitan dengan pembubaran komisi negara yang telah dilakukan sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang ini saya kutip pada bulan November, artikel dari CNN Indonesia pada bulan November tahun 2020. Di sini pernyataan dari Cahyokumolo, dia menyatakan pemerintah telah bubarkan 29 lembaga negara dan 10 lembaga negara tersebut dibubarkan pada tahun ini, artinya tahun 2020. Kemudian di bulan Maret tahun 2021, di sana dideklarasikan oleh Cahyokumolo bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membubarkan 19 lembaga negara ke DPR. Pada dasarnya pembubaran lembaga-lembaga negara ini tidak luput dari adanya usulan tentang penyederhanaan komisi negara yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Denny Indrayana. Dia menyatakan bahwa pembentukan komisi negara harus didahului dengan konsep ketatanegaraan yang bersifat komprehensif mengenai apa dan bagaimana sebaiknya komisi negara, bukan semata sebagai sebuah kebijakan yang bersifat reaktif, responsif saja. Namun sesungguhnya tidak bersifat preventif dan solutif terhadap masalah kebangsaan. Kemudian dia juga menambahkan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus dipertimbangkan ketika membentuk sebuah komisi negara. Yang pertama yaitu prinsip konstitusionalisme. Prinsip tersebut bermakna bahwa pembentukan suatu komisi negara hendaknya harus ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin, serta tindak demokrasi dalam negara dapat selalu terjaga. Yang kedua, berdasarkan pada prinsip check and balances, yang berarti bahwa keberadaan suatu komisi negara yang baru dibentuk tetap dapat menunjang pelaksanaan sistem check and balances. Kehadiran komisi negara hendaknya dalam rangka menciptakan check and balances sehingga independensi komisi negara tidak berarti bahwa komisi negara akan terlepas dari mekanisme pengawasan dan perimbangan tersebut. Kemudian yang ketiga didasarkan atas prinsip integrasi, yang berarti selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya, di mana proses pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut tidaklah integral sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang telah ada sebelumnya, sehingga berakhir pada inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keempat harus juga didasarkan pada prinsip kemanfaatan, di mana pembentukan lembaga negara senantiasa harus ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar negara yang diatur di dalam konstitusi. Kemudian John M. Gause, saya kutip di sini menyatakan bahwa penyederhanaan komisi negara atau yang disebut dengan reorganisasi komisi negara dilakukan sebaiknya dengan melakukan integrasi atau penggabungan terhadap beberapa komisi-komisi negara yang dipandang memiliki kewenangan atau subjek pelayanan yang sama. Kemudian selanjutnya dapat dibentuk suatu komisi baru atau memang menggunakan nama komisi negara yang sudah ada sebelumnya. Atau beberapa komisi-komisi negara cukup dibawahi oleh sebuah atau seorang koordinator atau pimpinan komisi. Integrasi tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan prioritas utama dari tujuan pembentukan komisi itu sendiri.
Kemudian terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menentukan komisi negara mana saja seharusnya dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan RI. Ini masih mengutip pernyataan Denny Indrayana. Dia menyatakan bahwa indikator pertama adalah komisi negara yang dipandang menunjang terlaksananya sistem peradilan yang bersifat independen dan berintegritas, serta bersih dari praktik mafia peradilan. Kemudian yang kedua, komisi negara yang dapat mendukung dan menunjang pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia dan warga negara. Yang ketiga, komisi negara yang mampu menjamin perlindungan atas kebebasan pers. Dan yang keempat, komisi negara yang memiliki kewenangan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Kemudian dari 4 indikator tersebut akhirnya disimpulkan terdapat 6 komisi negara yang bisa dipertahankan. Yang pertama adalah komisi yudisial yang dipandang cocok untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang adil. Kemudian komisi ombudsman dalam rangka mempertahankan prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang mengawal atau berwenang untuk menindak dan mencegah terjadinya tindak korupsi dalam pemerintahan. Kemudian Komnas HAM sebagai lembaga yang menjamin penegakan hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian ada Komisi Pers Indonesia yang akan menjamin terlaksananya kebebasan pers sebagai sarana kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang keenam adalah Komisi Pemilihan Umum, meskipun sesungguhnya Komisi Pemilihan Umum adalah komisi negara yang pembentukannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, meskipun kewenangannya tidak secara jelas di sana, namun secara implisit disebutkan tentang kedudukan KPU, sehingga seringkali KPU disebut sebagai lembaga negara utama, namun namanya tidak disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga pada akhirnya saya menarik kesimpulan yang pertama bahwa Komisi Negara dipandang sebagai sebuah lembaga negara bantu yang berperan untuk menunjang pelaksanaan demokrasi dalam negara dengan tugas utamanya untuk melaksanakan pengawasan pada lembaga-lembaga negara utama yang melaksanakan kekuasaan berdasarkan pada ajaran Trias Politika. Kemudian yang kedua, jumlah komisi negara yang ada saat ini amatlah banyak dan sering menimbulkan masalah mengenai kedudukan komisi negara dan sengketa tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang ada. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan terkait dengan keberadaan komisi negara yang dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi kedudukan komisi negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait makalah saya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Pak Aan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Denny. Ya. Sekarang Pak Solehudin ada ya? Hadir, Pak. Oke. Monggo dipimpin diskusinya Pak Solehudin. Oh ya, J. Nanti saya sedikit aja, mungkin ya sekitar 7 menit, 10 menit lah saya terakhir aja. Ya. Monggo kawan-kawan, mungkin saya dulu tak izin. Tadi ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Bu Eva, karena ini memang sangat banyak sekali ya komisi-komisi di Indonesia ini. Akan terkesan kayak bagi-bagi gitu. Nah, saya mohon maaf kalau saya tidak salah tadi, saya melihat dan membaca ada frasa despotisme atau apa tadi ya, despotisme pejabat, pendapatnya Cornell kalau nggak salah, di slide yang nomor 6, kalau nggak salah di slide yang nomor 6. Nah, kebetulan ini relate juga dengan materi yang sedang saya pelajari. Nah, itu banyak Bu Eva, buku-buku tentang judulnya itu The New Despotism. Nah, banyak sekali buku tentang itu. Jujur saya masih agak bingung. Judulnya cuma itu, Bu. Mungkin karena ini linear, mungkin itu dulu Bu. Ada istilah yang bisa menambah wawasan kita. Despotisme itu apa? Kalau nggak salah nanti boleh ditampilkan lagi slide yang nomor 6 kalau nggak salah, Bu.
di pendapatnya Cornel. Mungkin itu dulu, nanti bisa disambung. Cornelius Lai tadi, ya Cornelius Lai tadi ya. Iya, Cornel tadi ya. Iya. Ya. Saya Terima ingatnya kasih, Pak Cornet. Kalau Cornet kan enak. Ini Cornel. Iya, Pak Fatih. Ya, mungkin saya bingung, jujur saya nggak ngerti. Ini mungkin nanti bisa nambah wawasan. Iya, terima Mungkin kasih, itu dulu, Pak atau Fatih. mungkin ditampung langsung Bu Eva, gimana? Ditampung dulu ya, boleh. Oh iya, Dari berarti kalian. kalau gitu nambah satu lagi ya mungkin ya. Oh iya, Ya, boleh. silakan mungkin Pak Imam, Pak Denny yang habis sarapan. Atau Bu Sofi sudah buka-buka buku. Bu Sofi kalau buka-buka buku itu berbahaya. Mas Fatih, izin. Oh iya, silakan Pak Imam, monggo. Ya udah, duluan Pak Imam, silakan. Kok Pak Denny, monggo. Saya ya. Hah? Silakan. Silakan. Yang pertama, saya sedikit agak terganggu yang terakhir itu Yang senior dulu lah. mengenai KPU itu. KPU itu diatur di dalam konstitusi, itu tepatnya di pasal 22E ayat 5 konstitusi. Jadi meskipun disebut sebagai komisi, tapi pengaturannya itu secara konstitusional karena dia penyelenggara untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Itu yang pertama, diksi yang sangat mengganggu tadi, Mbak Eva. Entah kelupaan atau apa saya juga kurang paham ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya itu dari pertama muncul itu sebenarnya eksistensi komisi ini apa ada kaitannya dengan demokrasi? Mengingat bahwa pembentukan komisi ini bukan hak dari rakyat seperti mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan. Kalau misalnya organisasi kemasyarakatan itu kan adalah hak berserikat dan berkumpul, baik menyampaikan lisan dan tulisan. Sedangkan komisi ini kan pembentukannya didasarkan misalnya karena kebutuhan. Bentuklah KPK yang diatur di dalam undang-undang. Misalnya dulu KPPU diatur melalui peraturan presiden. Ombudsman dari peraturan presiden naik menjadi undang-undang, menjadi ori. Sebenarnya ada dua rujukan yang bagus terkait dengan komisi ini yang saya ketahui sependek sepengetahuan saya. Yang pertama itu disertasinya Zainal Arifin Mukhtar, Mas Puceng itu. Itu ternyata disertasinya khusus bicara tentang komisi-komisi. Yang kedua, Dr. Lukman Hakim, kalau nggak keliru. Beliau orang Universitas Widyagama Malang, karena kebetulan waktu itu kemudian terbukanya saya hadir, ternyata juga membahas eksistensi komisi-komisi negara. Ada yang komisi independen, ada yang di bawah pemerintah, dan lain-lainnya. Sebenarnya inti dari tulisan Mbak Eva ini, restrukturisasi itu artinya dipersempit ruang geraknya, atau misalnya dilakukan peleburan, misalnya antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Komnas HAM misalnya dijadikan satu payung. Dan yang kedua, dari sisi pengaturan, itu yang pertama dari sisi kelembagaan, yang kedua dari sisi pengaturan, apakah perlu diseragamkan dalam tanda kutip harus melalui undang-undang, atau misalnya harus melalui peraturan presiden atau peraturan yang lainnya, sehingga nanti dari sisi kepastian hukum untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan. Nah, itu maksud saya. Sebenarnya ada yang terakhir, tapi nanti aja setelah Pak Denny. Terima kasih, Mbak Eva. Oke, terima kasih Pak Imam. Kok nggak langsung sekalian Pak Imam, biar diberondong gitu loh. Enggak, Pak Imam suka menahan-nahan biasanya. Monggo, Bu Eva. Jadi total ada 3 ya. Dari saya tadi tentang despotisme, kemudian dari Pak Imam tentang KPU, ya. Kemudian yang terakhir tentang gimana model restrukturisasinya. Apakah dipersempit, digabung, dihapus? Ya. Silakan Bu Eva, monggo. Ya, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Pak Fatih dulu ya, saya jawab secara berurutan. Jadi Pak Fatih, yang dimaksud despotisme politik ini sempat saya cari juga, karena saya ketika awal mendengar juga bukan kata-kata yang wajar, bukan kata-kata yang sering saya dengarkan.
kayak suatu yang baru gitu, sehingga ketika saya mencari ternyata despotisme politik itu diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana ada satu penguasa yang berkuasa secara absolut. Apakah penguasa tersebut bersifat perseorangan atau oligarki? Itu pemahaman saya tentang apa yang dimaksud dengan despotisme politik. Mudah-mudahan bisa menjawab, atau mungkin Bapak ada sumber referensi lain. Kemudian kalau dari Pak Imam, soal KPU tadi juga saya ketika memaparkan 6 lembaga negara yang tetap dipertahankan itu saya juga sependapat dengan Pak Imam, karena sebenarnya yang 6 itu saya hanya mengutip pernyataan Denny Indrayana. Kemudian saya sampaikan di akhir tadi ketika menyatakan KPU ini sebenarnya adalah lembaga negara utama. Meskipun lembaga negara tersebut tidak secara eksplisit disebutkan namanya di dalam Undang-Undang Dasar, karena di sana penulisan Komisi Pemilihan Umum kan masih hanya penyebutan sebagai Komisi Pemilihan Umum, belum tentu nanti itu adalah nama lembaga negaranya. Kita bisa lihat dari penulisannya yang tidak menggunakan huruf kapital sehingga tidak menunjuk kepada satu lembaga negara tertentu. Kebetulan saja dalam undang-undangnya kemudian dihadirkan dengan nama yang sama sesuai dengan apa yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya saya sependapatnya sama Pak Imam. Jadi kedudukannya dia sebenarnya tetap lembaga negara utama, tapi saya lihat di sini dari pandangannya Denny Indrayana kemungkinan dia melihat hanya pada nomenklatur penulisan nama komisi sehingga dia masukkan di sana. Tapi sebenarnya 6 lembaga negara ini diminta oleh Denny Indrayana tidak diatur secara bebas lagi, apakah itu dalam undang-undang atau dalam Perpres. Dia menghendaki 6 lembaga ini memang dihadirkan di dalam Undang-Undang Dasar. Meskipun sesungguhnya KPU adalah lembaga negara yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Kemudian hubungan antara Komisi Negara dengan demokrasi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa mengapa saya berkesimpulan bahwa Komisi Negara ini dalam rangka menjalankan demokrasi. Demokrasi itu kan pemerintahan yang dari, oleh, untuk rakyat. Kapan suatu negara dipandang menjalankan demokrasi adalah ketika rakyatnya dapat turut serta mengambil peran dalam jalannya pemerintahan. Di mana kita lihat tadi bahwa Komisi Negara hendaknya beranggotakan mereka yang bukan pemerintah atau lembaga non pemerintah atau lembaga non negara, sehingga di sini dipandang adanya peluang, adanya celah bagi lembaga negara, bagi warga negara untuk turut serta sebagai anggota Komisi Negara dan berperan dalam mengawasi pemerintahan. Yang artinya ketika warga negara masuk ke dalam satu komisi negara yang mengawasi pemerintahan diharapkan mampu untuk menjalankan demokrasi secara lebih konsekuen. Tidak saja pada lembaga infrastruktur politik, sebagaimana dikemukakan Pak Iman, berdasarkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tapi bisa in charge juga ke dalam lembaga negara yang bersifat suprastruktur politik. Dalam hal ini bentuknya komisi-komisi negara. Kemudian terima kasih atas saran rujukan yang disampaikan oleh Pak Imam. Kebetulan saya belum menggunakan, tapi sepertinya Lukman Hakim di dalam makalah saya ada beberapa yang saya rujuk, serta Gunawan Autauda itu yang saya rujuk pada saat menyusun makalah ini, cuman mungkin tidak saya tampilkan secara jelas. Kemudian restrukturisasi, tadi saya mengutip ada pernyataan bahwa restrukturisasi itu artinya kita memetakan kembali dalam sistem ketatanegaraan kita di mana sebenarnya kedudukan komisi-komisi negara. Dan di dalam restrukturisasi tersebut, upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan atau minimalisir dari jumlah komisi negara yang ada. Seperti tindakan penghapusan beberapa komisi negara yang dianggap kewenangannya sebenarnya bisa dijalankan oleh satu lembaga negara yang sudah ada. Kemudian setelah itu baru dituangkan keseluruhan apabila sudah terjadi penyederhanaan lembaga negara yang tetap dipertahankan, kemudian selanjutnya diseragamkan pengaturannya. Apakah di dalam UU atau di dalam Perpres, sehingga ketika terjadi konflik maka tidak akan kesulitan lagi menentukan siapa sesungguhnya lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Selain 6 lembaga negara yang disebutkan Denny Indrayana itu diproyeksikan untuk diatur di dalam Undang-Undang Dasar, sementara komisi-komisi negara lain yang tetap dipertahankan diarahkan untuk diatur keseluruhannya di dalam undang-undang. Mungkin bisa saya contohkan di sini. Saya kemarin sempat searching juga. Oh mohon maaf, internetnya agak gangguan. Jadi saya sempat lihat bahwa Komnas HAM itu tetap dapat dipertahankan. Kemudian di bawah Komnas HAM itu sebisa mungkin misalkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian ada lembaga Komnas Anak, itu bisa dilebur di dalam Komnas HAM.
Jadi dia hanya sebagai subdivisi saja, bukan sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri. Atau misalkan Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak itu bisa juga diletakkan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti itu gagasan penyederhanaan yang dimaksud kira-kira. Segitu mungkin jawaban saya Pak Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Kalau pertanyaan saya sudah menjawab. Kalau Pak Imam, apakah sudah terjawab? Iya, Mas Pati. Sebenarnya ini dari sisi kelembagaan terjadi penggabungan. Dari sisi regulasi, selain diatur di konstitusi, keseragaman yang berikutnya yang tetap dipertahankan itu di lembur itu, sebaiknya menurut Pak Eva itu diatur tetap melalui peraturan presiden atau diatur melalui undang-undang. Karena kalau kita ketahui bersama, undang-undang itu kan dibentuk karena dua. Satu, karena perintah konstitusi. Yang kedua, karena kebutuhan. Apakah nanti dasarnya nanti kalau misalnya tidak diatur di konstitusi, bukan suborganik, undang-undang organik atau perintah dari konstitusi, pasti karena kebutuhan, pasti ditanya nanti butuhnya karena apa, pasti ada landasan psikologis, landasan filosofi, sosiologi, pasti biasanya arahnya ke situ nanti kalau kita belajar teori pembentukan peraturan undang-undangan. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Eva, Ya. luar biasa. Betul. Ini perlu direspon atau tidak Pak Imam? Monggo, saya persilahkan direspon. Saya respon lagi sekali ya. Pilihannya tadi ya, melalui undang-undang atau perpres. Monggo Ini silakan. pertanyaan yang ditahan tadi berarti. Iya, itu yang ditahan. Ya, kalau saya tadi tetap pada undang-undang Pak Imam dengan pertimbangan bahwa undang-undang itu kan produk hukum yang dibentuk secara kerjasama antara Presiden dengan DPR. Sehingga kalau misalkan DPR tidak berkehendak atas pembentukan suatu komisi negara yang dipandang hanya untuk bagi-bagi kekuasaan Presiden saja, tentu tidak dengan mudah lolos. Tapi kalau dengan perpres, di mana itu merupakan hak prerogatif, bisa saja dengan mudah Presiden menghadirkan komisi negara yang dipandang memang mampu mendukung posisi Presiden. Selain itu juga kalau perpres itu kan sifatnya karena dia peraturan Presiden, siapa tahu nanti kalau pergantian Presiden dengan mudah dibubarkankah komisi negaranya atau digantikah dengan komisi negara yang lain. Sementara kalau bentuknya undang-undang itu kan merupakan suatu produk yang perlu dibahas dulu, mulai dari proses prolegnasnya serta pertimbangan lain mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwa ketika membentuk komisi negara memang harus sudah jelas urgensi pembentukannya apa, landasan filosofis, landasan sosiologis, kemudian landasan yuridisnya, sehingga jangan sampai nanti komisi negara itu hadir bukannya menunjang jalannya pemerintahan, tapi malah memperumit pemerintahan karena banyaknya terjadi tumpang tindih dan sengketa kewenangan. Kira-kira demikian Pak Imam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Gimana Pak Imam? Menjawab lah. Menjawab. Terima kasih Bu Eva dan Pak Imam. Monggo, ini yang tadi ditahan-tahan juga Pak Denny. Silakan. Tadi saya mau nanya apa ya, Pak? Oh iya. Waduh. Kalau ditahan ya begini jadinya. Iya. Oke. Ya dulu kalau begitu ya. Enggak, masih ingat, Pak. Nanti tambah lupa lagi. Kalau ikut lagi, tambah lupa lagi. Silakan Pak Denny. Bu Eva, tadi judulnya apa Bu Eva untuk supaya mengkerucut diskusinya? Ya, saya tampilkan lagi, Pak, perlu? Kalau bisa ditampilkan, Iya, ditampilkan sepertinya. Terima kasih judulnya ya. Judulnya terima kasih. Ya, belum Pak, masih naik dulu. Oh, belum. Selesai. Oh ya, saya pikir terima kasih. Ini Pak, iya. Implementasi demokrasi melalui restrukturisasi komisi negara. Oke. Oh ya, komisi negara ini kan begini Bu ya. Mungkin tadi Ibu ada juga menyinggung lembaga negara, ada lembaga negara penunjang, begitu ya. Nah ini komisi negara ini kan yang memang terlalu banyak betul di negara kita ini. Yang lebih diperparah lagi, setiap lembaga negara yang ada di Indonesia itu punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, sehingga tidak ayal bagi kita menemukan disharmonisasi pengaturan, ya,
Karena setiap lembaga negara punya, misalkan KPU punya per KPU, dan seterusnya. Nah, komisi-komisi ini kan kalau tolong saya dikoreksi ya, karena ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada 8 itu kan. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang di bawah undang-undang. Ada. Kalau dulu kita kenal ada lembaga negara tinggi, ada lembaga negara tertinggi kan gitu. Nah, sekarang tidak lagi. Nah, komisi-komisi yang ini, yang Ibu maksud komisi negara ini yang dibentuk berdasarkan undang-undang mungkin ya. Nah, ada juga komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan di bawah undang-undang. Ya, ada di daerah kadang-kadang posisinya ya, ada. Nah, itu yang kadang-kadang tumpang tindih. Saya sangat setuju sekali Bu pemahaman ini. Ada restrukturisasi terhadap komisi-komisi ini ya. Cuman harus ada yang alasan yuridisnya, alasan akademisnya juga mungkin yang Ibu perlu tambahkan nanti. Kenapa itu disederhanakan? Kalau perlu komisi negara yang lembaga negara yang dalam komisi-komisi negara ini dalam bentuk yang sejajar, tidak ada yang lebih rendah, tidak ya. Dibentuk berdasarkan undang itu, undang-undang misalnya KPU sejajar dengan. Nah, terus yang berikutnya komisi-komisi yang harusnya yang Ibu katakan tadi di luar ASN ya, betul. Itu sepakat betul ini kan. Tadi ada juga Ibu menyinggung ada komisi di bawah kementerian. Nah, itu kan udah nggak di bawah undang-undang lagi itu. Ada apa tadi? Komisi Perlindungan Anak atau Perempuan atau apa? Komnas HAM di bawah kementerian apa gitu. Nah, itu nggak bisa, Bu. Kalau bisa komisi negara itu ya independen. Dia terpisah dari lembaga pemerintah lainnya. Sementara kementerian itu di bawah lembaga kepresidenan dia. Nah, kalau ada komisi negara di bawah kementerian berarti dia di bawah-bawahnya lagi presiden. Nah, kalau bisa dia memang terpisah, namanya aja lembaga negara yang penunjang. Yang menarik itu Bu, yang isu kekinian itu KPK yang di ASN kan itu. Kalau bisa memang disentil sedikit dalam tulisan Ibu nanti, Bu Eva, mengimplementasikan tulisan itu menjadikan contoh gitu. Jadi sampel bahwa ini tidak tepat kalau memang ada upaya pemerintah, pandangan pemerintah KPK itu pegawainya harus di ASN-kan. Tentu sebagai ASN itu kan tunduk dan patuh pada pimpinan, terikat kepada perintah negara juga kan. Nah, padahal yang dipantau oleh KPK itu ya orang-orang pemerintahan yang notabene seperti itu. Jadi mungkin ditambah teori-teori juga tadi Ibu udah cukup. Kalau buku-bukunya mungkin dari Mas Patih sama Mas Imam itu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Ditampung dulu Je, Bu Eva. Sepertinya itu juga lupa ternyata banyak gitu. Iya. Nah ini tunggu Bu Sofi biar semakin pusing. Nah, silakan Bu Sofi. Nggih, matur nuwun Mas Patih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Aan dan teman-teman semua. Memang sangat menarik apa yang dipresentasikan oleh Mbak Eva tadi ya, bagaimana fenomena menjamurnya komisi-komisi negara ini setelah era reformasi. Dan mungkin kelihatannya seperti ada bagi-bagi mungkin para pendukung, para reformis yang perlu diberikan tempat. Sepertinya demikian. Tetapi ya dalam proses demokrasi ini memang penting ya kehadiran komisi-komisi negara ini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Denny tadi, bahwa komisi-komisi negara ini dalam rangka fungsinya untuk memperkuat mekanisme checks and balance di lembaga-lembaga negara di 3 cabang kekuasaan tadi, sebaiknya
sifatnya memang independen, jangan kemudian komisi-komisi negara ini ada di bawah kementerian, karena kalau berada di bawah kementerian akan menjadi tidak independen lagi, dia akan berdiri di dua kaki, misalnya saja seperti Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini kalau sekretariatnya, ASN-nya itu berada di bawah kementerian, misalnya Kemenpan RB ya, ini menjadi berada di dua kaki, padahal fungsinya adalah untuk membentuk atau menghasilkan pejabat-pejabat eksekutif ya, yang seharusnya tidak terpengaruh. Jadi seharusnya memang independen juga terkait dengan sekretariatnya. Jadi dalam hal ini harus merupakan suatu sekretariat yang sifatnya itu organiknya komisi tersebut. Jadi tidak berada di bawah kementerian. Saya sependapat itu dengan Pak Denny ya. Dan fenomenanya independensi komisi-komisi negara ini seringkali kita pertanyakan terkait dengan proses rekrutmen. Karena proses rekrutmennya itu seperti misalnya Komisi Pemilihan Umum ya, yang melibatkan Komisi 2 DPR. Sehingga dalam hal ini KPU RI misalnya, untuk menjadi KPU RI sangat tergantung dengan votingnya Komisi 2 di DPR itu, sehingga hal ini juga bisa berpengaruh terhadap independensi KPU dalam melaksanakan tugasnya. Kasus-kasus yang terjadi misalnya kasus KPU RI Wahyu Setiawan ya, yang tersangkut kasus suap terkait dengan PAW anggota DPR, kemudian terkait dengan hakim konstitusi juga demikian ya, karena dalam hal ini juga misalnya ada campur tangan DPR juga di situ, dan dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, misalnya bisa kita contohkan juga Ketua Mahkamah Konstitusi yang dulu juga terlibat kasus penyuapan juga sehingga diberhentikan. Maka menjadi penting independensi bagi lembaga-lembaga negara ini, termasuk juga dalam proses rekrutmennya ya, mungkin perlu perbaikan. Dan tadi yang disampaikan Pak Imam juga saya sepakat, mungkin harus ada penyeragaman ya terkait dengan komisi-komisi ini, ketika disederhanakan harus berada dalam payung hukum apa, apakah dibentuk dengan konstitusi, apakah dibentuk dengan undang-undang, kemudian kewenangannya juga harus jelas, karena memang seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, misalnya antara lembaga sensor film. Saya nggak tahu kalau lembaga sensor film ini kan dibentuk dengan undang-undang. Itu misalnya dengan komisi penyiaran, seringkali tumpang tindih misalnya kewenangannya ya. Nah, kalau kemudian ada sengketa kewenangan antar lembaga ini yang tidak dibentuk dengan undang-undang dasar, tidak dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, kemudian bagaimana proses penyelesaian sengketa kewenangannya. Nah, ini juga perlu ada kejelasan ya, karena kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Denny, terkait dengan komisi-komisi yang di daerah, ada komisi-komisi di daerah yang ternyata secara hierarki itu tidak ada hubungannya dengan komisi-komisi yang ada di pusat, misalnya komisi KPID ya, Komisi Penyiaran di Daerah, itu kemudian LSF yang ada di Provinsi Jawa Timur misalnya, ini juga tidak secara hierarkis ya, tidak ada hubungan secara hierarkis dengan LSF pusat. Ini juga perlu diperjelas kedudukannya komisi-komisi negara yang ada di daerah-daerah ini. Ini seperti apa, kemudian bagaimana kedudukannya, karena seperti LSF di Jawa Timur itu juga sekarang dalam dilema ya,
karena kondisi pandemi ini anggota LSF masih minta agar LSF ini dipertahankan berdasarkan fungsinya di daerah, tetapi ada wacana bahwa LSF ini dibubarkan saja di daerah. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Bu Sofi. Sepertinya dua penanggap yang terakhir ini lebih ke masukan ya Bu Eva. Monggo silakan mau direspon atau diucapkan terima kasih jika ada apa. Monggo Bu Eva. Mungkin saya sedikit menanggapi ya, boleh ya Pak Fatih ya, sebentar aja gitu ya. Mungkin menanggapi terkait dengan statement dari Pak Denny tadi tentang lembaga negara yang memang benar ada lembaga negara yang diatur di Undang-Undang Dasar. Cuman sepanjang saya mempelajari tentang lembaga negara yang sifatnya konstitusional jumlahnya tidak 8, tapi 8 itu yang memang disebut namanya dan disebut kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar, itu dari pendapatnya Firmansyah Arifin. Kemudian kalau yang dibentuk oleh undang-undang juga ada, contohnya KPK, LPSK yang saya tunjukkan tadi, kemudian yang dibentuk oleh Perpres, contohnya ada Dewan Ketahanan Pangan, kemudian Komisi Nasional Penanggulangan AIDS, misalkan seperti itu adalah komisi-komisi negara yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden. Terima kasih tadi masukannya tentang alasan mengapa perlu disederhanakan. Sudah saya sempat masukkan juga dalam PowerPoint kenapa perlu disederhanakan. Itu berdasarkan pada tugas dan fungsi dari komisi negara tersebut. Ketika memang komisi negara tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sekiranya bersinggungan atau memiliki kesamaan subjek dan objek dengan komisi negara yang lain, diharapkan komisi negara tersebut dapat bergabung. Kemudian ketika saya menyampaikan usulan gitu ya, bahwa contohnya ada Komnas Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang kemudian diletakkan di bawah kementerian, itu artinya komisi tersebut tidak berfungsi secara independen lagi. Karena komisi tersebut kan pada dasarnya punya tugas menunjang jalannya pemerintahan. Kalau kita lihat dari Komisi Perlindungan Anak, ya tugasnya membantu pemerintah untuk menegakkan perlindungan anak. Itu kita lebih concern lagi dalam perlindungan anak. Sehingga hemat saya itu dimasukkan saja di bawah nomenklatur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak usah diletakkan sebagai lembaga negara independen. Yang diberikan kewenangan sebagai lembaga negara independen adalah yang memang lembaga negara yang punya fungsi untuk mengawasi pemerintahan, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya secara lebih fair, tidak lagi terkontrol pada pemerintah yang di atasnya. Kemudian untuk KPK yang di ASN-kan, mungkin yang di ASN-kan itu adalah pegawainya Pak Denny. Kalau saya tidak salah mendapatkan informasi, ya pegawainya yang di ASN-kan, sementara yang diharapkan untuk menjaga independensinya itu adalah komisionernya atau pimpinan KPK-nya, itu yang harus berasal dari lembaga non-negara atau lembaga atau orang-orang non-pemerintah. Sehingga yang di ASN-kan itu mungkin hanya pada tahap pegawainya saja, tapi komisionernya sebagai suatu jabatan politik itu diserahkan kembali kepada orang-orang yang berkedudukan sebagai non-negara atau non-pemerintah, sehingga mereka bisa tetap bersikap independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kira-kira demikian. Mungkin tadi saya juga sudah menjawab statement dari Bu Sofi yang menyatakan bahwa untuk memperkuat check and balances sebaiknya tidak diletakkan di nomenklatur. Sudah saya jelaskan bahwa yang digabung di nomenklatur ketika komisi negara tersebut memang bersifat penunjang. Artinya untuk menghemat jumlah komisi negara yang memang menunjang pemerintahan, diletakkan saja di bawah pemerintahan, tapi kalau dia independen, fungsinya mengawasi pemerintahan, biarkan dia independen untuk selanjutnya diatur di dalam undang-undang. Kemudian proses rekrutmen dan independensinya, itu yang saya catat akan saya tambahkan. Kemudian penyeragaman, sudah saya sebutkan tadi sebagai upaya restrukturisasi diatur di dalam undang-undang. Kemudian keberadaan komisi di daerah yang tidak relevan dengan komisi yang ada di tingkat pusat. Terima kasih masukannya Bu Sofi. Saya kira sekian Pak Fatih. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva atas respon dan tanggapannya. Insya Allah sudah cukup terjawab, sudah cukup puas, Pak Denny, Bu Sofi. Ya, cuman nanti ini Bu, tambah dikit aja Pak Fatih. Iya, gimana? Tentang kewenangan mengatur juga itu loh. Jadi, itu perlu dikasih pandangan juga tuh Bu. Tapi ya kalau tidak dikasih kewenangan, lalu siapa yang ngatur kan? Nah, iya.
maksudnya banyak sekali tumpang tindih itu peraturan perundangan, karena semua lembaga negara yang dibentuk itu baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, undang-undang atau peraturan undang-undang di bawah undang-undang itu punya kewenangan membuat aturan. Jadi aturan jalan-jalan sendiri gitu. Nabrak-nabrak gitu. Nah, perlu juga memang mereka itu dalam hal-hal konsideran menimbang itu kan harus ada runutnya aturannya, jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan di atas, sehingga kita tidak sering sekali kita melihat judicial review kan. Nah, ini dalam waktu dekat saya juga judicial review ada peraturan menteri itu kan. Karena apa? Karena nabrak undang-undang kan gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan di Republik ini kan. Kadang-kadang semakin banyaknya peraturan di suatu negara itu ya semakin tampak jelas bahwa negara itu tidak teratur sebenarnya. Nah, kalau di Inggris itu aturan itu undang-undang sedikit aja. Itu tampak bahwa negaranya udah nggak usah dibuatkan aturan, udah teratur. Nah, itu sebenarnya. Yuk, cuman itu aja Bu. Cuman saya nggak tahu dari sudut mana nanti masuknya. Gitu. Iya. Masih. Mas Fatih izin terakhir. Iya, silakan. Setelah Pak Dini sesuai yang terdahulu. Sebenarnya begini, fungsi pengaturan dari sisi aturan keseragaman itu juga terkait dengan mekanisme. Kalau misalnya diatur di undang-undang pasti ke Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya diatur di bawah undang-undang itu pasti ke mahkamah. Gitu. Terkait dengan pernyataan Pak Dini barusan itu, semakin banyak aturan itu semakin tidak teratur. Itu sangat cocok sekali dengan apa yang diungkapkan oleh almarhum Prof. Sacipto Raharjo. Hukum itu mengajarkan keteraturan, tapi menemukan ketidakteraturan. Ini pidato perpisahannya sebagai guru besar ilmu hukum. Cuma begini, Mbak Eva, sebenarnya dari restrukturisasi komisi-komisi negara ini dengan adanya penggabungan dari sisi kelembagaan, yang kedua dari sisi pengaturan, adanya keseragaman, nanti juga perlu memang dielaborasi dengan apa misalnya adanya kebutuhan yang memang sangat berdesak, ada urgensinya di situ. Dan juga ada pembatasan. Saya khawatir dengan dalih kebutuhan, misalnya sudah direstrukturisasi secara bagus dan lengkap dengan dalil kebutuhan, bahwa misalnya Presiden bisa membentuk komisi lagi, karena ini penting sekali dibutuhkan pada saat ini, karena negara kan selalu dinamis, selalu bergerak, sehingga di situ nanti ada semacam rambu-rambu. Kalau misalnya titik urgennya apa saja, 1, 2, 3. Sama seperti pada saat Mahkamah Konstitusi itu merumuskan dalam putusannya itu, Perpu itu dikeluarkan dalam hal apa. Sehingga ini nanti menjadi acuan. Tidak serta-merta hanya Presiden karena dalih kebutuhan, dengan Kepres saja. Kan ini penting, ini kalau enggak, itu maksud saya. Ada semacam pembatasan di situ. Terima kasih, Mas Fatih, Mbak Eva. Terima kasih. Mungkin ini masukannya Pak Denny, Pak Imam. Masukannya, iya betul. Terima kasih Pak Denny juga Pak Imam. Saya kembalikan ke Pak Aan. Ini tinggal 6 menit. Ya punten Pak Aan. Baik, terima kasih. Diskusi yang menarik. Terima kasih Pak Soleh yang sudah memimpin, Bu Eva yang sudah berinteraksi, dan Bapak Ibu yang sudah partisipasi diskusi ya. Kemarin saya coba nulis itu di Kompas soal Afrika. Salah satunya soal kelembagaan yang kita bahas ini. Nah, yang menarik, saya di WA oleh Prof. Maria Farida, Indrati dari dia kan waktu itu juga ikut memutus ya, kalau nggak salah masalah hak angket yang diuji material ke Mahkamah Konstitusi. Nah, komentar beliau adalah fenomena ini adalah fenomena nafsu yang berlebihan
dari pembentukan lembaga, dan semuanya itu lebih diarahkan kepada stat organ, bukan regrowing organ atau gestur organ. Itu kata beliau begitu. Dalam teori trias politika, adanya cabang eksekutif, cabang yudisial, cabang legislatif, ini kan bicara soal stat organ, organ negara. Di dalam cabang kekuasaan eksekutif baru ada gestur organ atau organ pemerintahan, atau juga disebut dengan regrowing organ, yaitu ya organ pemerintah. Nah, kecenderungan di kita itu adalah membentuk lembaga negara, membentuk lembaga baru yang semuanya diarahkan ke stat organ. Nah, kalau stat organ berarti nanti kedudukannya akan setara dengan presiden, setara dengan DPR, setara dengan mahkamah. Itu konsekuensinya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah koordinasi, kemudian juga keselarasan dalam pencapaian tujuan pemerintahan itu terhambat. Walaupun memang ada sisi dilema yang lain. Kalau semuanya menjadi gestur organ, problemnya adalah kekuasaan presiden itu kan dikhawatirkan bisa mengintervensi, kan gitu. Bisa mengintervensi lembaga-lembaga semacam KPK ini. Sekarang kan perdebatannya menjadi itu. Tadi malam di dua sisi juga ada perdebatkan soal, yang satu bicara soal independensi, yang satu bicara soal mematuhi perintah presiden. Nah, mungkin yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam hal ini itu adalah kaitan dengan fenomena ini dengan check and balances tadi. Jadi prinsip check and balances antar stat organ dengan fenomena adanya komisi-komisi yang macamnya banyak. Masukannya. Ya. Sama. Ya. Itu ngumpulkannya